guru mata pelajaran sejarah dan sejarah Indonesia di MA Marit Gemawang, Kabupaten Temanggung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan sejarah. Dalam kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran ini akan saya laksanakan di kelas 12 IPS 1 MA Marit Gemawang dengan materi Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin. Berikut adalah video ujian kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih atas doanya. Semoga kita diberikan kelancaran dan juga keberkahan dalam pembelajaran ini sehingga nanti ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu. Andan Ma'ruf ada? Aprilia Nur Hasanah? Denny Arianto? Lailatul Mustofian? Hadir. Yogi Ismoyo? Tidak masuk. Zulfianul Diva? Oke, ada satu teman kamu yang tidak masuk. Kenapa kira-kira? Oh ya, sakit ya. Oke, maka dari itu karena teman kamu salah satunya sakit, alangkah baiknya kalau kamu yang dalam kondisi sehat saat ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan lancar sampai nanti selesai. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi ke bab yang ketiga. Tapi sebelum kita mengacu kepada bab yang ketiga, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita materinya apa? Sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa demokrasi liberal. Sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Seperti yang sudah saya utarakan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kelanjutan dari materi tersebut adalah sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada demokrasi terpimpin. Nah, silakan bisa kalian lihat di layar terkait dengan materi pada saat ini. Demokrasi terpimpin, di mana demokrasi terpimpin ini adalah kelanjutan dari sistem pemerintahan kita yang tadinya bersistem demokrasi liberal kemudian beralih ke demokrasi terpimpin. Kemudian setelah demokrasi terpimpin selesai, nanti masuk ke orde baru. Tetapi untuk
kali ini kita akan membahas KD. Nah, ini bahas KD yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah yang pertama KD 3.4, menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian kompetensi dasar yang 4.4 yaitu keterampilan menalar perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dan menyajikan dalam bentuk cerita. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yang pertama 3.4.1 yaitu pengetahuan, menganalisis korelasi antara berakhirnya masa demokrasi parlementer atau liberal dengan munculnya masa demokrasi terpimpin, hubungannya antara liberal dengan terpimpin. Kemudian untuk keterampilannya membuat review atau cerita dalam bentuk tulisan tentang korelasi antara berakhirnya masa demokrasi parlementer atau liberal dengan munculnya masa demokrasi terpimpin. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran problem based learning ini, yaitu nanti akan dilaksanakan diskusi kelompok, kemudian presentasi. 1. Peserta didik mampu menganalisis korelasi antara berakhirnya masa demokrasi parlementer atau liberal dengan munculnya masa demokrasi terpimpin secara tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat review atau cerita sejarah dalam bentuk tulisan tentang korelasi antara berakhirnya masa demokrasi parlementer atau liberal dengan munculnya masa demokrasi terpimpin secara tepat. Nah, untuk KKM pada kali ini adalah 7,2. Jadi nanti target kita untuk penilaian pengetahuannya kalian adalah 7,2. Paham ya? Paham. Kalau paham, kok sepertinya ngantuk? Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, kita lanjutkan. Untuk kelanjutannya, yang pertama kita akan melihat, kita akan mengamati berikut slide dan juga nanti ada tayangan video. Oke, bisa kalian simak video berikut ya. Tegak saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, ibaratkan bendera sang merah putih di Irian Barat, akan siapa yang mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia
untuk membuat keinginan Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Demikian tadi adalah tayangan bagaimana kondisi politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, untuk pembentukan kelompok kita bagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan barisan yang ada di dalam kelas ini. Setiap kelompok membuat cerita sejarah atau review dari hasil mengamati pengamatan yang kalian lakukan tadi dengan melihat slide dan juga video. Kemudian juga kalian bisa mencari informasi di buku modul atau buku ajar, dan juga bisa mencari di internet melalui HP atau Android yang kalian punya. Nah, setelah nanti kalian buat reviewnya, nanti kalian presentasikan di kelas ini langsung. Nanti begitu selesai presentasi satu persatu per kelompok untuk melaksanakan presentasi. Di samping presentasi nanti kalian juga ada sesi tanya jawab seperti biasanya itu. Ketika sudah membacakan presentasinya, nanti berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanyakan hal-hal yang mungkin kurang jelas atau ingin tahu dari kelompok yang sedang presentasi. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, nanti ketika sudah berkelompok masing-masing akan saya bagi LKPD-nya. Nanti cerita sejarah atau review yang kalian buat itu dituliskan ke dalam LKPD yang saya bagi.
Untuk yang presentasi pertama saya minta dari kelompok 5 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indator Subiantoro sebagai moderator, Rifda Afrizal sebagai pemateri, Orip sebagai pemateri, Puspa Aspira sebagai pemateri, Rahayu Winati sebagai pemateri. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Pemateri, saya persilakan. 1. Menuju demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik dengan melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Hal ini dilatar belakangi oleh tidak berhasilnya Badan Konstituante untuk menetapkan undang-undang baru untuk mengganti Undang-Undang Dasar 1950. Banyak muncul pemberontakan di daerah-daerah mereka, tidak mengakui keberadaan pemerintah pusat dan membuat sistem pemerintah sendiri pada tanggal 22 April 1959. Diadakan sidang lengkap konstituante di Bandung. Pada sidang tersebut, Presiden Soekarno mengusulkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pidatonya, Soekarno mengkritik cara kerja konstituante yang kurang mengalami kemajuan selama 2 tahun 5 bulan 12 hari. Usulan tersebut untuk kembali ke Undang-Undang Dasar terjadi pro dan kontra. Untuk mewujudkan sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno melakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Konsep Presiden 1957. Menurut Presiden Soekarno, ketidakstabilan politik dan kesulitan yang dihadapi negara pada masa demokrasi liberal disebabkan oleh adanya banyak partai. Dalam konsepnya, Presiden Soekarno melaksanakan hal-hal berikut. Perlu dibentuk kabinet-kabinet kaki 4. 2. Pembentukan Dewan Nasional. 3. Sistem demokrasi parlementer diganti dengan sistem demokrasi terpimpin. B. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Setelah dilaksanakannya pemilu 1955, Badan Konstituante memulai bersidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar sebagai pengganti UUD 1950. Indonesia semakin berada di ambang kehancuran akibat berbagai pemberontakan yang timbul dan kegagalan Badan Konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Atas pertimbangan itu, maka 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret. Isi dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai berikut. 1. Membubarkan Badan Konstituante. 2. Pencabutan UUD 1950. 3. Presiden akan segera membentuk MPR sementara dan DPA sementara. Dekret yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 itu mendapat dukungan dari berbagai pihak, Mahkamah Agung, DPR, dan kalangan militer. Berikut segi positif dari berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959. 1. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan
krisis politik berkepanjangan. 2. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara. 3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara. Adapun sisi negatif berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1905 sebagai berikut. 1. Memberi kekuasaan yang besar kepada Presiden, MPRS, dan lembaga tinggi negara. 2. Memberi peluang bagi militer untuk tujuan dalam bidang politik. Teman-teman, bila ada pertanyaan, tolong ditanyakan. Sisi positif dari berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959. 1. Menyelamatkan negara bertahan dalam krisis politik berkepanjangan. 2. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bagi kelangsungan negara. 3. Merintis pembentuk lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Pihak mana saja yang mendukung dibuatnya Dekret Presiden? Pihak Mahkamah Agung, DPR, dan kalangan militer. Terima kasih antisipasinya. Bila ada salah atau kata, kita minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Radisti Afilia Putri sebagai moderator dan teman saya Yulvia Nuril Adifa sebagai pemateri, Lia Ivana sebagai pemateri, dan Lailatul Mustofian sebagai seksi tanya jawab. Untuk selebihnya saya serahkan kepada pemateri. A. Dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintah di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pimpinan pemerintah. 1. Menuju demokrasi terpimpin. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dapat dipandang sebagai suatu bentuk usaha untuk mencari jalan keluar dan kemacetan politik dengan melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Pada tanggal 22 April 1959 diadakan sidang lengkap konstituante di Bandung. Pada sidang tersebut, Presiden Soekarno mengusulkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar. Untuk mewujudkan sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno melakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Konsepsi Presiden 1957. Menurut Presiden Soekarno, ketidakstabilan politik dan kesulitan yang dihadapi negara pada masa demokrasi liberal disebabkan oleh adanya pihak atau banyak partai. Adapun tujuan dicetuskannya konsepsi Presiden adalah untuk menyelesaikan dan mengatasi turunnya kewibawaan pemerintah akibat sering terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya, dalam konsepnya, Presiden Soekarno menegakkan hal-hal berikut. 1. Perlu dibentuk kabinet kaki 4. 2. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. 3. Sistem demokrasi parlementer ala Barat tidak sesuai dengan Indonesia, sehingga diganti dengan sistem demokrasi terpimpin.
B. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Indonesia semakin berada di ambang kehancuran akibat berbagai pemberontakan yang timbul dan kegagalan Badan Konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru. Maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret. Dekret yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 itu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Mahkamah Agung juga membenarkan dekret tersebut. DPR pun menyetujui dekret Presiden 5 Juli 1959. Sehubungan dengan jalannya pemerintah, dekret 5 Juli 1959 memberikan pengaruh yang luar biasa. Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soekarno menyatakan bahwa demokrasi liberal ala Barat tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada seksi tanya jawab. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dari materi yang dapat kami sampaikan, apakah ada pertanyaan? Ya. Apa isi dekret Presiden 5 Juli 1959? Ya. Izinkan saya menanggapi dari pertanyaan dari kelompok 1. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret dan isi dari dekret Presiden tersebut antara lain: 1. Membubarkan Badan Konstituante. 2. Pencabutan Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Ketiga, Presiden akan segera membentuk MPR sementara dan DPA sementara. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Ya. Apa alasan ketidakberhasilan Badan Konstituante dalam menetapkan UUD baru pengganti UUDS 1950? Saya ingin menanggapi dari kelompok 4. Apa alasan ketidakberhasilan Badan Konstituante dalam menetapkan undang-undang baru pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950? Ya, alasannya karena Badan Konstituante belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Karena sidang yang digelar oleh anggota konstituantenya tersebut selalu diwarnai dengan perdebatan yang panjang dan sengit. Mungkin ya, itu yang dapat kami. Terima kasih. Sekian sesi tanya jawab, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, untuk sesi presentasi dari setiap kelompok sudah maju semua. Tadi sebelum kita akhiri, kami coba untuk kita bersama-sama menyimpulkan dari apa yang tadi sudah kelompok kalian presentasikan dari sesi tanya jawab. Kita simpulkan bersama-sama. Nah, kira-kira dari kelas ini yang mau menyimpulkan siapa? Oke, silakan Mas Dias untuk mengambil kesimpulan dari presentasi atau materi yang sudah dipresentasikan. Mungkin kesimpulan Februari 1957 dan dekret Presiden 5 Juli 1959 berlandaskan hukum darurat negara. Isi konsepsi Presiden. Ya, terima kasih atas kesimpulan dari Mas Dias. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kalian yang ada. Oke, ini tadi dari cowok yang sudah memberikan kesimpulan. Biar adil, saya minta satu lagi kesimpulan dari cewek sekarang. Siapa yang mau juga? Oh ya, Mbak Ella, silahkan untuk menyimpulkan dari materi yang sudah dipresentasikan.
Dan saya ingin menyimpulkan dari materi yang tadi. Korelasi antara berakhirnya masa demokrasi parlementer dengan munculnya masa demokrasi terpimpin. Pada tahun 1950 sampai 1966 terjadi dua macam demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Demikian kesimpulannya. Ya, terima kasih Mbak sudah menambahkan kesimpulan. Beri tepuk tangan dulu dong. Nah, oke. Jadi dari kesimpulan yang sudah diutarakan oleh dua teman-teman kalian, dapat kita ambil benang merahnya sebenarnya. Jadi kalau saya itu mengambil 3 garis besar. Yang pertama itu adalah latar belakangnya. Dari kegiatan pembelajaran ini tentu saja dapat banyak hikmah yang kita dapatkan. Salah satunya adalah juga kalian bisa bekerja sama dalam diskusi, gotong royong, kemudian tanggung jawab atas masalah yang kalian hadapi, kemudian kalian utarakan di dalam LKPD. Namun sebelum saya akhiri dalam pembelajaran ini, perlu saya sampaikan apakah ada pertanyaan dari pembelajaran ini. Materi yang sudah kita hari ini, kalau nggak ada berarti saya yang bertanya. Nah, untuk pertanyaan pertama silakan nanti yang bisa menjawab bisa tunjuk jari biar tidak terjadi perebutan, biar saya tunjuk nanti siapa yang menjawab. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang konsepsi Presiden 1957? Oke, oh ya Mas, silakan. Konsep Presiden 1957 berawal dari pemikiran Presiden Soekarno. Ketidakstabilan politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal disebabkan adanya banyak partai. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengajukan konsep pada tanggal 21 Februari 1957. Ya, terima kasih. Semua benar ya, sudah paham ya. Oke, jangan kalah sama Mas Orif yang lain. Ini masih ada pertanyaan lagi, bisa berebut untuk tunjuk jari. Pertanyaan yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang Dekret Presiden 5 Juli 1959? Siapa? Ya. Oh ya, Mbak, silakan. Dekret Presiden 5 Juli 59 adalah sebuah dekret yang dikeluarkan Presiden Soekarno untuk menyelamatkan negara Indonesia dari krisis pemerintahan, masalah ekonomi, dan pada waktu itu banyak pemberontakan. Ya, terima kasih. Tetapi mohon maaf, sudah bagus jawabannya. Penjelasan sudah bagus, cuma kurang sedikit, kurang satu sebenarnya dari Dekret Presiden. Nanti yang bisa melengkapi boleh tunjuk jari, yaitu tentang isi dari Dekret Presiden. Oh ya Mas, silakan. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah merupakan dan di 2D 2 pencabutan UUDS dan pemberlakuan kembali PPP 1945. Presiden akan segera membentuk MPLS dan DPHS. Sudah Mas. Oke, ada 3 dari hasil dari Presiden 5 Juli 59. Nah, sebelum saya akhiri pembelajaran, tentu saja kita harus merefleksikan dulu bagaimana kegiatan hari ini. Menurut kalian bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak? Menyenangkan, tapi walaupun menyenangkan, tapi pasti ada kekurangannya. Kira-kira kekurangannya apa? Satu apa? Kurang waktu, terus grogi waktu presentasi, kemudian Gon, oke. Jadi itulah yang kita laksanakan pembelajaran kali ini. Tapi kedepannya kita perbaiki lagi. Jadi kedepannya waktu kita hitung, kemudian biar tidak grogi atau ngedon, kita cari solusinya bagaimana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesarnya. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa
bermanfaat dan dapat ilmu yang berkah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.